Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah lah yang pantas kita puji. Puji sepenuh langit dan puji sepenuh bumi. Salawat beriringan salam buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersusah payah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada umat wahidah, umat yang satu yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bapak Dewan Hakim, hadirin para pendengar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Kita sebagai makhluk yang dikenal dengan manusia, kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi ingat, kita sebagai manusia juga dikaruniai oleh Allah, diberikan oleh Allah anggota tubuh yang sempurna. Di dalam tubuh kita ini terdapat sepotong daging yang sangat berpengaruh kepada tingkah laku manusia. Manusia itu bisa dikatakan baik atau buruknya tergantung kepada sepotong daging yang ada di dalam tubuh manusia tersebut. Sepotong daging itu ialah hati. Hadirin para pendengar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Baik atau buruknya perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu tergantung kepada hati manusia tersebut. Jika hatinya baik, maka baik pula lah tingkah laku dalam keseharian mereka. Namun sebaliknya, jika hatinya buruk, jika hatinya rusak, jika hatinya mati, maka rusak dan tidak baik pula lah keseharian di dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang penyebab hati manusia mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pendengar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab hati manusia mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama ialah ia mengenal Allah, tetapi ia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pencipta segala alam yang ada di dunia ini. Siapapun dia, penciptanya adalah Allah. Terutama kita ini yang disebut dengan manusia. Pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hari ini banyak kita jumpai di antara kita manusia-manusia yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu perintah wajib, baik itu perintah sunnah. Namun yang sangat kita sayangkan hari ini, banyak di antara kita yang lalai, bahkan tanpa berdosa sedikit pun meninggalkan perintah yang namanya perintah wajib. Perintah wajib yang seperti apa?
hari ini yang sering ditinggalkan oleh saudara kita, yang dilalaikan oleh saudara kita. Salah satunya ialah perintah sholat. Sholat merupakan satu-satunya perintah wajib yang diturunkan oleh Allah. Bahkan saking wajib dan istimewanya sholat ini, sholat adalah satu-satunya perintah yang dijemput oleh Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Sedangkan ibadah lainnya cukup melalui malaikat Jibril. Hadirin para pendengar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi sholat merupakan satu-satunya perintah wajib yang tidak boleh kita tinggalkan, apapun alasannya. Terutama sholat 5 waktu sehari semalam itu merupakan sholat wajib yang tidak boleh kita tinggalkan. Melainkan ada keringanannya yang disebut dengan rukhsah. Jika kita tidak mampu sholat secara berdiri, maka lakukanlah dengan duduk. Dengan duduk pun tak sanggup, maka lakukanlah dengan cara berbaring. Dengan berbaring pun tak bisa, maka lakukanlah dengan cara menggerak-gerikkan anggota tubuh kita yang masih aktif. Dengan menggerak-gerikkan anggota tubuh yang masih aktif masih tak bisa, maka lakukanlah dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Dengan hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati mengingat Allah pun tak bisa, maka kita akan disolatkan orang dengan pangkat sebagai mayat. Hadirin jemaah yang berbahagia. Jadi jika ada umat Islam yang tidak sholat, berarti ia tak ubahnya seperti mayat yang berjalan. Maka sholat ini perintah Allah yang wajib kita laksanakan, yang tidak boleh kita tinggalkan. Sholat juga penentu selamatnya kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Sholat juga penentu ketika kita di alam kubur, apakah kita akan selamat atau tidak. Sholat juga penentu di yaumil mizan, di hari pertimbangan, apakah akan berat timbangan kita ke kanan atau ke kiri. Sholat juga penentu ketika di yaumil hisab, di hari perhitungan. Sholat juga penentu ketika kita melintasi siratal mustaqim, apakah kita akan masuk ke dalam jurang neraka atau tidak. Sholat juga penentu surga dan nerakanya kita. As-sholatu ra'sul ibadah, kata Nabi. Sholat itu kepalanya ibadah. Sholat itu otaknya ibadah. Sholat itu intisari dari semua ibadah. Maka sholat ini merupakan satu-satunya perintah Allah yang tidak boleh kita tinggalkan, yang wajib kita laksanakan. Maka bagi di antara kita yang sering meninggalkan sholat ini, maka dikategorikan hatinya mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penyebab hati manusia mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua ialah ia membaca Al-Quran, tetapi ia tidak mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka Al-Quran adalah tempat kita melihat apa yang akan kita laksanakan di dunia ini. Aturannya sudah diatur di dalam Al-Quran. Jangan lagi masih percaya kepada petunjuk dukun dan lain sebagainya. Padahal Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jangan kita percaya kepada petunjuk dukun dan lain sebagainya. Karena kalau kita sakit, Al-Quran adalah asy-syifa, pengobatan. Al-Quran, mari kita baca Al-Quran ini dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Biasanya kita lalai dalam membaca Al-Quran. Mari kita rutinkan membaca Al-Quran dan kita amalkan, kita pahami makna-makna ayat yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena orang yang membaca Al-Quran
tetapi tidak mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya, ini termasuk penyebab hatinya mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, penyebab hati manusia mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah ia mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia tidak menjalankan apa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan bagi kita. Umat Islam dimanapun ia berada di seluruh dunia sekalipun, contoh teladannya satu-satunya ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang akan kita perbuat di dunia ini, apapun yang akan kita lakukan di kehidupan sehari-hari ini, maka contoh teladan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke kanan menurut ajaran yang dibawa oleh Rasul, ke kanan kita pergi. Ke kiri menurut ajaran yang dibawa oleh Rasul, ke kiri kita pergi. Artinya setiap langkah kita harus kita sesuaikan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan sehari pun demikian. Contoh teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik. Maka yang patut kita contoh adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya hari ini, terutama bagi generasi muda, generasi penerus agama dan bangsa ini, masih banyak yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan yang baik. Mereka lebih mengidolakan para pemain sepak bola, lebih mengidolakan artis-artis yang nyata-nyatanya tidak seagama dengan kita. Yang patut kita idolakan itu ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, hal penyebab hati manusia mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah ia memakan rezeki, nikmat yang diberikan oleh Allah, tetapi ia tidak mensyukuri dari rezeki dan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, betapa banyaknya nikmat yang kita manfaatkan, yang kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari nikmat pernafasan, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan lain sebagainya. Bahkan saking banyaknya nikmat Allah yang kita rasakan, Allah berulang kali Allah sampaikan di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan. Saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita sebagai ciptaan Allah, maka sudah sepatutnya kita menjaga hati kita dengan selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena Allah janjikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku, kata Allah, sungguh aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan barang siapa yang ingkar terhadap nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh